Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi bedah paket buku. Kali ini saya ada sebuah buku yang datang dikirim lewat pos, kiriman dari Mas Alut Pati. Ya, ini buku kolaborasi dengan Arif Kilwa. Seperti ini bukunya. Sajak Lereng Muria. Ya. Covernya ini bernuansa sejarah gitu ya, coklat seperti peta kuno. Kemudian di bagian pengantarnya ada pengantar dari Profesor Dr. Suminto A. Sayuti. Ulasan dari Profesor Suminto ini cukup panjang. Jadi teman-teman bisa membaca sendiri nanti ketika mendapatkan buku ini. Beliau adalah guru besar Fakultas Bahasa dan Seni program Pascasarjana di Universitas Negeri Yogyakarta. Ya. Buat teman-teman yang tertarik membaca buku ini bisa hubungi Mas Alut Pati, karena saya sendiri juga komunikasi dengan Mas Alut Pati ini di Facebook waktu itu ya. Dan Mas Alut Pati juga termasuk penulis yang produktif mengirimkan karya-karyanya di negerikertas.com. Teman-teman yang suka menulis puisi ya, jangan lupa mengirim karya di negerikertas.com. Gampang ya pengiriman puisinya, hanya dengan menyiapkan karya minimal satu puisi ya, satu puisi aja sudah bisa ikut lomba. Jadi di negerikertas.com itu sering setiap pekan tuh ada lomba dengan tema yang berbeda-beda. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja, menulis puisi sesuai tema, dan kemudian dikirimkan di lampiran Microsoft Word. Di situ ada berisi puisi, biodata narasi, biodata penulisnya ya, kemudian foto ataupun gambar ilustrasi dari puisi tersebut. Jadi harus ada 3 unsur itu. Kemudian dikirim ke email nkertas@gmail.com. Nah, salah satunya Mas Alut Pati ini juga salah satu penulis yang produktif menulis di negerikertas.com. Dan yang menang itu akan mendapatkan sertifikat penghargaan dan juga tentunya honor ataupun hadiah uang apresiasi. Ya, selamat berkarya. Saya tunggu karyanya dikirimkan di negerikertas.com. Kembali ke buku Sajak Lereng Muria, ada beberapa puisi yang cukup menarik bagi saya. Yang tentunya di sini ada banyak sekali puisi yang semuanya tidak bisa saya ulas. Tapi karena sudah dikirimkan ke saya, tentu saya akan merespon dengan membacakannya. Dan saya ucapkan dalam kesempatan kali ini untuk mengucapkan terima kasih buat Mas Alut Pati yang sudah mengirimkan buku ini, dan juga teman-teman yang sudah banyak mengirimkan karya-karyanya, yang saya minta harap bersabar untuk menunggu karyanya untuk diulas. Saya bacakan, saya ulas, saya review gitu ya. Oke. Ada suara azan, kita break sebentar ya. Ya, lanjut lagi. Tadi sempat break karena ada azan ya. Kita lanjut membahas tentang puisinya Mas Alut Pati. Di sini ada satu puisi yang menurut saya cukup menarik ya. Ada di halaman 29 yang berjudul Sumpah Bisma. Kenapa saya tertarik sama puisi ini? Karena memang Bisma adalah salah satu tokoh favorit saya di epos Mahabharata, yang memang secara keseluruhan memang saya sebenarnya suka cerita itu, cerita Mahabharata, dimana ternyata
itu sangat identik dengan kehidupan kita, dimana dalam kehidupan itu tidak hitam dan putih. Artinya bukan kejahatan melawan kebenaran ataupun kebenaran melawan kejahatan, tapi dalam Mahabharata itu justru kebenaran melawan kebenaran, seperti yang dialami oleh Bhisma, di mana Bhisma adalah orang yang lurus, orang yang kuat nasionalismenya, kuat pendirian, jujur, tidak munafik, bukan penipu gitu ya, tapi harus berperang melawan para Pandawa yang juga orang-orang yang baik. Nah, disinilah yang menarik. Dan memang seperti itulah kehidupan kita. Ternyata tidak selamanya kebaikan itu melawan kejahatan, tapi justru kebaikan pun harus berseberangan dengan kebaikan. Nah, bagi teman-teman yang suka tentang cerita Mahabharata, tentu sudah sangat paham dengan cerita ini. Bhisma sendiri adalah seorang kakek yang mempunyai cucu Kurawa dan Pandawa, dan Bhisma sangat sayang dengan para Pandawa hanya karena suatu hal yang akhirnya Bhisma harus berperang melawan Pandawa, yaitu karena Bhisma sudah bersumpah untuk menjaga negara atau menjaga rasa nasionalismenya Hastinapura di Hastinapura, karena sumpahnya untuk selalu menjaga Hastinapura sampai darahnya yang terakhir. Dan disitulah Pandawa berperang melawan Hastinapura, tentu harus berhadapan dengan Bhisma. Sebuah puisi berjudul Sumpah Bhisma. Tegal Kurusetra mengecam sebuah puisi berjudul Sumpah Bhisma. Tegal Kurusetra mencekam, sinar sang surya meredup, tertutup ribuan anak panah dari busur resi Bhisma. Bagai rintik hujan membidik satria-satria Pandawa. Di barisan depan Bhisma menjadi panglima. Kurawa bersorak seakan kemenangan di depan mata. Sumpah setia pada Hastinapura menyeret dalam dilema. Di tengah medan laga terdengar suara memanggil namanya. Tepat di depan kereta, seorang ksatria wanita dengan busur dan anak panah di tangan menagih janji, ingatkan sumpah Dewi Amba. Bhisma tersenyum, tepati janji, laksanakan sumpah, kala ratusan anak panah menghujani sekucur tubuh menembus dada. Bhisma tumbang tanpa hutang, janji dan sumpah setia. Di Tegal Kurusetra, putra Gangga melepas nyawa, menutup cerita ksatria penjaga Hastinapura. Puisi ini ditulis tahun 2016. Karya dari Mas Alutpati ini mengimajinasikan, ada di benak saya, sepertinya orangnya memang suka puisi-puisi yang pertempuran gitu ya. Saya teringat dengan W.S. Rendra. Mungkinkah Mas Alutpati ini juga mengidolakan W.S. Rendra? Sebab ketika saya membaca puisinya, itu teringat dengan karya W.S. Rendra yang
berjudul Balada Atmokarpo. Tuh. Kalau dugaan saya benar, mungkin yang bersangkutan beliau bisa komentar apakah benar ya. Itu. Oke, biar adil karena buku puisi ini ditulis oleh dua orang, maka saya akan bacakan karya dari Mas Arif Kilwa ya, di halaman 67, berjudul Pasir. Butir-butir pasir melukis wajahnya sendiri di bibir pantai, sementara riak ombak merampasnya. Tak ada kompromi, ia terus membawanya ke tengah laut, ke dasar laut. Butir-butir pasir menari-nari, menggulung wajahnya, remuk dihantam badai. Jepara 2017. Ya, kalau puisi yang seperti ini memang tafsirnya itu akan multidimensi ya. Artinya seseorang akan menafsirkan puisi ini sesuai dengan pengalaman empirisnya. Misalnya ketika saya membaca puisi ini, saya jadi teringat akan perjalanan hidup. Ya, kita bagaikan butir-butir pasir yang sibuk mencitrakan diri kita sebagai apa, melukis wajahnya sendiri di bibir pantai. Jadi pantai itu kan tempat, anggaplah sebuah tempat peradaban gitu ya, tempat keramaian bersosial gitu ya. Kemudian riak ombak merampasnya ketika mungkin Tuhan mengajaknya untuk pulang gitu kan, yang tak ada kompromi, membawa ke tengah laut, ke dasar laut. Itu ya bisa jadi mungkin seperti pulang ke hadirat Tuhan. Butir-butir pasir menari, menggulung wajahnya, remuk dihantam badai. Tentu setiap cerita itu ada akhirnya, dan setiap manusia akan berakhir pada waktunya. Kira-kira seperti itu ketika saya memaknai puisi yang berjudul Pasir dari karya Mas Arif Kilwa.